Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Cahyani. Saya dari kelas A dengan NIM 25000180003. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya mata kuliah pemrograman web dengan judul Sistem Pengelolaan Data Cost Berbasis Web. Yang pertama adalah Costify, Sistem Pengelolaan Data Cost Berbasis Web. Costify merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat untuk membantu pemilik kos dalam mengelola seluruh aktivitas administrasi secara digital. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama seperti login admin, dashboard, pengelolaan data kamar, pengelolaan data penyewa, pencatatan transaksi pembayaran, serta pengaturan sistem. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengelolaan kos menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membuat sistem informasi manajemen kos berbasis web. Yang kedua, membantu pemilik kos dalam mengelola data kamar. Yang ketiga, membantu proses pendataan penyewa secara digital. Lalu yang keempat adalah mempermudah pencatatan transaksi pembayaran. Yang kelima, menyediakan informasi kondisi kos secara real-time melalui dashboard. Lalu yang terakhir adalah mengimplementasikan materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL ke dalam sebuah aplikasi nyata sesuai dengan ketentuan tugas akhir. Lalu selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada HTML. HTML digunakan sebagai struktur dasar dari seluruh halaman website. Semua komponen yang tampil pada browser dibuat menggunakan HTML, seperti form login, tabel data, tombol, menu navigasi, dashboard, hingga halaman pengaturan. Lalu selanjutnya ada CSS. CSS digunakan untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik dan nyaman digunakan. CSS berfungsi mengatur warna, ukuran tulisan, posisi komponen, layout halaman, efek hover pada tombol, border, hingga tampilan sidebar. Selanjutnya, JavaScript. JavaScript digunakan untuk membuat website menjadi lebih interaktif. Pada aplikasi ini, JavaScript digunakan untuk validasi form sebelum data dikirim. Konfirmasi sebelum menghapus data, menampilkan atau menyembunyikan password login, serta memberikan notifikasi kepada pengguna. Lalu selanjutnya ada PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman utama yang digunakan sebagai backend. PHP bertugas menerima data dari form HTML, memproses data tersebut, menjalankan perintah SQL, mengambil data dari database, kemudian menampilkan hasilnya kembali ke browser. Selanjutnya yang terakhir adalah MySQL. MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan seluruh informasi aplikasi seperti data admin, data kamar, data penyewa, transaksi pembayaran, dan pengaturan sistem. Selanjutnya ada fitur-fitur utama. Yang pertama, login. Login merupakan halaman awal untuk autentikasi admin dengan memasukkan username dan password. Kemudian, data diverifikasi oleh PHP ke database sebelum pengguna diarahkan ke dashboard atau menerima pesan kesalahan jika login gagal. Lalu selanjutnya ada dashboard. Dashboard merupakan halaman utama yang menampilkan informasi penting seperti jumlah kamar, status kamar, total pemasukan, penyewa yang akan jatuh tempo, dan aktivitas terbaru sehingga admin dapat memantau kondisi keseluruhan ke dalam satu halaman. Selanjutnya, kelola kamar. Kelola kamar merupakan menu untuk mengelola data kamar menggunakan konsep CRUD atau Create, Read, Update, and Delete, meliputi penambahan, pengubahan, penghapusan, serta menampilkan informasi nomor kamar, jenis kamar, harga sewa, dan status kamar. Selanjutnya ada kelola penyewa. Kelola penyewa merupakan menu untuk mengelola data penghuni kos menggunakan konsep CRUD, meliputi registrasi, pengubahan dan check-out penyewa, serta menyimpan informasi seperti nama, nomor identitas, nomor telepon, dan nomor kamar ke dalam database. Selanjutnya, transaksi kas. Transaksi kas merupakan menu untuk mencatat dan mengelola pembayaran penyewa, meliputi ID transaksi, nama penyewa, nomor kamar,
nominal, metode, dan tanggal pembayaran, sehingga seluruh riwayat transaksi tersimpan di database. Selanjutnya, ada pengaturan. Pengaturan merupakan menu untuk mengelola informasi sistem meliputi profil cost, aturan dan tarif, serta keamanan akun yang digunakan untuk mengubah identitas cost, pengaturan pembayaran, dan akun admin. Alur kerja website. Alur penggunaan aplikasi dimulai ketika admin membuka halaman login, admin memasukkan username dan password yang telah terdaftar, sistem kemudian melakukan validasi menggunakan PHP. Apabila login berhasil, admin diarahkan menuju dashboard. Selanjutnya, admin dapat memilih menu yang tersedia, seperti mengelola data kamar, mengelola penyewa, mencatat transaksi pembayaran, atau mengubah pengaturan sistem. Semua data yang dimasukkan akan diproses oleh PHP dan disimpan ke database MySQL. Setelah selesai menggunakan aplikasi, admin dapat keluar melalui menu logout sehingga session akan dihapus. Selanjutnya, ini merupakan desain prototipe yang saya buat. Kesimpulannya, Costify merupakan aplikasi manajemen cost berbasis web yang berhasil dikembangkan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL tanpa menggunakan framework maupun CMS sesuai ketentuan tugas akhir. Aplikasi ini menyediakan fitur login, dashboard, pengelolaan kamar, pengelolaan penyewa, transaksi pembayaran, dan pengaturan sistem. Seluruh data tersimpan dalam database sehingga lebih aman, mudah dikelola, dan mempermudah proses administrasi cost. Selain sebagai solusi sederhana bagi pengelolaan cost, aplikasi ini juga menjadi implementasi nyata dari materi yang telah dipelajari pada mata kuliah pemrograman web. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proyek akhir saya. Oke, ini adalah tampilan pada menu login pada website yang saya buat. Lalu di sini kalau kita belum punya akun, kita harus daftarin kita terlebih dahulu. Lalu kita masukin username baru, Ayu, lalu dengan password 123, konfirmasi 123, lalu kita daftar akun. Habis itu kita masukin username kalau kita mau masuk ke halamannya. Kita masukin tadi namanya adalah Ayu. Habis itu passwordnya tadi 123. Kita coba masuk. Selanjutnya ini ada dashboard utamanya. Kita disambut dengan selamat datang kembali Ayu. Lalu di sini ada info hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Lalu ada total kamar terisi, kamar kosong. Lalu ada total kas masuk, serta ada info peringatan tenggat waktu pembayaran. Lalu ada log aktivitas terakhir. Kita masuk ke kelola kamar. Di kelola kamar ini kita bisa nambahin tambah kamar baru. Tambah kamar baru ini maksudnya kita mau inputin kamar apa aja sih yang tersedia dan terisi. Nah ini aku mau nambahin kamar baru, kamar B02 dengan tipe kamar deluxe. Karena kita punya dua tipe kamar, yaitu deluxe dan juga standar. Dengan harga sewa per bulannya, deluxe itu 1.200.000, lalu dengan status tersedia. Kita simpan data. Kita refresh terlebih dahulu. Kamar B02 kita udah kesimpan ya datanya di sini. Lalu selanjutnya di bagian kelola penyewa. Terus kita masukin registrasi check-in baru. Misalnya nih nama lengkap Lintang Ayu dengan nomor nik ini, nomor WhatsApp kita masukin. Lalu kita pilih kamar B02. Karena tadi kan kita nginputin B01, kamar A10, kamar A3, kamar A4, kamar B2.
Aku maunya masukin yang kamar B2. Terus kita pilih check in. Oke, udah keisi ya di sini. Lintang Ayu dengan alokasi kamar B02 dengan nomor identitas atau nick ini, nomor kontak, HP, lalu juga ada aksi kalau mau check out, kalau mau ubah juga ubah bisa. Di sini ada transaksi kas, transaksi keuangan di sini. Kita mau input transaksi uang masuk. Kita pilih penghuni pembayar, kita pilih penghuni mana ya enaknya ya, kamar Lintang Ayu B2, jumlah uang masuknya adalah 1.200.000. Lalu transfer, kita metode pembayarannya transfer bank atau tunai cash. Nah ini kita pilih yang transfer bank. Kita simpan transaksi. Mana? Lintang Ayu. Nah, udah masuk ya. 19 Juli 2026 Lintang Ayu dengan kamar B02, jumlah transfer 1.200.000 dengan metode transfer bank. Lalu kita coba lihat di menu dashboard tadi. Nah, total kas masuknya udah bertambah ya 5.600.000 karena kita tadi habis nambahin Lintang Ayu dengan jumlah transfer 1.200.000. Lalu di sini ada juga pengaturan. Pengaturan ini ada profil dan branding cost, aturan dan tarif cost, keamanan dan akun. Profil dan branding cost ini di sini. Ini ada menu admin utama, lalu ada simpan profil. Nah, kalau mau keluar sistem kita tinggal pencet aja keluar sistem. Lalu selanjutnya saya akan mau memperlihatkan codingan yang sudah saya buat. Lalu ini adalah codingan yang saya sudah buat. Di sini ada folder aset yang isinya gambar, yaitu gambar cost dan juga gambar Costify. Ada 2 gambar. Lalu selanjutnya ada folder untuk JavaScript. Yang pertama ada kamar JS. JavaScript itu gunanya untuk memvalidasi. Ini codingannya. Di sini ada render card kamar baru secara real time ke layar prototype. Di sini. Habis itu ada main.js. Itu untuk menangani tanggal di halaman dashboard secara real time. Jadi semisal kalau hari ini Minggu 19 Juli 2026, maka nanti di bagian dashboardnya ada tulisan Minggu 19 Juli 2026. Kalau misalnya kita masuknya di hari Senin tanggal 20 Juli 2026, maka di dashboard nanti ada tulisan Senin 20 Juli 2026. Lalu di sini ada penyewa JS. Ini untuk pasang list channel ulang ke tombol checkout baru. Lalu ada script JS untuk mengambil elemen DOM, buka modal saat tombol tambah diklik, lalu tutup modal tombol batal diklik, lalu ada tutup modal jika area luar modal diklik, lalu ada transaksi JS. Selanjutnya ada style CSS. Style CSS ini gunanya untuk mempercantik halaman. Di sini CSS pada bagian kelas untuk prototype Costify. Lalu selanjutnya ada folder namanya komponen. Itu isinya ada sidebar PHP. Di sini di dalamnya itu gunanya untuk dekorasi cahaya latar belakang, lalu ada logo area, subtitle, dan tombol kelas khusus HP, lalu ada tombol close yang hanya muncul di HP untuk menutup sidebar, lalu ada navigation links, lalu di sini ada menu dashboard, lalu ada menu kelola kamar, lalu ada menu kelola penyewa, habis itu ada transaksi kas, lalu di selanjutnya ada bagian bawah sidebar itu pengaturan dan keluar, lalu ada tombol keluar sistemnya. Selanjutnya ada config PHP. Ini untuk mengusulkan jika menggunakan bawaan CMPP, lalu cek apakah koneksi berhasil. Selanjutnya edit kamar PHP. Ini di bagian sini untuk proteksi.
halaman jika belum login. Langsung nanti dimasukin ke login PHP. Selanjutnya, di sini ada codingan yang di sini gunanya untuk ambil data kamar yang mau diedit berdasarkan ID. Lalu selanjutnya, di sini ada proses update data ketika form disubmit. Lalu di sini ada HTML-nya buat nampilin. Ini input nomor kamar, di bagian sini ada codingan buat input nomor kamar, lalu ada input tipe kamar, input harga bulanan, ada drop down status, dan tombol aksi buat simpan perubahannya, batal atau simpan perubahan. Lalu di sini ada codingan buat hapus kamar PHP, dicek apakah ada request edit dari JavaScript, lalu kirim respon sukses ke JavaScript. Ada error atau enggak. JavaScript tadi kan buat validasi kan. Lalu di sini ada index PHP. Di sini ini gunanya untuk menghubungkan ya ke database. Lalu ini penyebab error variabel koneksi. Ini untuk hitung statistik utama secara dinamis. Setelah semua kamar terisi, kamar kosong, itu presentasi ketersediaan kamar, total pendapatan uang kas masuk, tadi yang pada di bagian sebelah kanan ya, ada total pendapatan uang kas masuk kan. Nah, ini dihitungnya di sebelah sini. Lalu ada lagi HTML-nya. Ini untuk panggil sidebar komponen modular, area konten utama. Ini buat khusus di HP ya, biar bisa dibuka di HP juga. Lalu ini header halaman top. Lalu inilah kamar terisi, kamar kosong, pendapatan sewa real. Ini kode-kodenya pada bagian index PHP. Lalu di kamar PHP. Quality PHP ini gunanya untuk, yang pertama ini gunanya untuk menghubungkan database, proteksi halaman, ambil data kamar dari database secara dinamis. Nah, ini buat tampilannya login dari database, membungkus kartu kamar utama. Lalu di sini ada login PHP, ada buat logout PHP. Kalau kita mau keluar dari akunnya, terus habis itu ini ada pengaturan PHP. Lalu di sini ada penyewa PHP, registrasi PHP, tambah kamar PHP, dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.